Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pertemuan hari ini. Yang hari ini akan kita fokuskan untuk membahas batuan metamorf. Tapi sebelumnya kita mengingatkan kembali pembelajaran kita di pekan-pekan kemarin. Kita sudah membahas tentang mineralogi, ya, kemudian beberapa pembentukan batuan, yaitu batuan beku yang berasal dari magma, ya, mineral-mineral yang terangkut oleh magma, atau memang magma itu sendiri juga mengandung mineral, membeku ke permukaan sebagian, ada juga yang menerobos di sela-sela bawah permukaan bumi. Kemudian selain batuan beku juga ada batuan sedimen yang berasal dari proses pengangkutan, proses erosi, proses abrasi, kemudian menyebabkan batuan beku atau mungkin batuan metamorf mengalami proses sedimentasi, di mana saat terjadi sedimentasi itu terjadi kompaksi dan sementasi sehingga menghasilkan batuan yang memiliki struktur dan karakter yang berbeda dengan batuan beku. Nah, satu lagi yaitu batuan metamorf yang hari ini akan kita bahas. Sesuai dengan namanya, batuan metamorf nanti berasal dari proses metamorfis dan kita akan mempelajari jenis-jenisnya, kemudian proses pembentukannya seperti apa. Untuk memulai pembelajaran ini, kita mulai dengan membaca doa bersama. Semoga pembelajaran ini memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, bukakan share screen. Ya, ini tentang batuan metamorf tadi sudah Bu Ulfa berikan prolognya, ya. Jadi ini salah satu contoh batuan metamorf. Kok hampir mirip dengan batuan beku, Bu, gitu mungkin ya. Tapi berbeda karena kalau batuan beku berasal murni dari magma yang keluar dari permukaan bumi mengalami proses pembekuan. Kalau sedimentasi mengalami proses pelapisan atau pengendapan. Kalau ini tidak, ya, karena batuan metamorf sendiri itu berasal dari proses yang namanya metamorfosis. Ya, metamorfosis ini yang akan mengubah karakter dari batuan induknya, entah batuan beku atau batuan sedimen, mulai dari teksturnya, warnanya, dan kandungan mineralnya. Jadi batuan metamorf itu cenderung memiliki bentuk, tekstur, dan warna yang lebih unik dan lebih menarik, ya, dibandingkan batuan beku dan batuan sedimen. Karena proses metamorfosis ini kalau Anda tahu di biologi, ya, istilah metamorfosis itu proses perubahan bentuk, ya, dari satu tingkatan ke tingkatan yang lebih baik. Misalkan kupu-kupu dari kepompong menjadi kupu-kupu memiliki karakter yang sangat berbeda. Nah, pompong itu ulat yang sedang berpuasa, gitu, memiliki kepompong. Begitu juga dengan batu metamorf, ya, batu metamorf atau batu yang sudah mengalami metamorfosis sangat berbeda dengan batuan induknya. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana terjadinya proses metamorfosis ini dalam bebatuan. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, jadi mungkin bisa dikatakan induk dari segala macam induk bebatuan itu batuan beku. Karena apa? Karena batuan beku ini berasal dari magma. Sedangkan magma itu ya induk dari segala macam mineral. Ya, magma itu sebagai dapur bumi, ya, yang di dalamnya banyak pemanasan itu terjadi terus-menerus, dan di dalamnya juga meleleh
melelehkan segala macam mineral. Jadi ketika magma ini keluar, baik langsung ke permukaan bumi maupun menerobos dan mengalami pembekuan, maka batuan beku ini dapat dikatakan induk segala macam batuan. Meskipun tidak semuanya juga, karena ada juga batuan sedimen yang kemudian dia mengalami pelelehan, kemudian mengalami proses penekanan ke atas, akhirnya menjadi batuan beku. Nah, batuan beku ini berubah ya, sebagian besarnya menjadi sedimen atau metamorf ya. Kalau batuan sedimen dia terkonsentrasi ketika batuan beku sudah berada di atas, mengalami proses abrasi, pengangkutan, kompaksi, sementasi, litifikasi, sampai dia menjadi endapan-endapan, ya, lapisan-lapisan endapan menjadi batuan sedimen. Sedangkan batuan metamorf, ya, batuan metamorf bisa jadi dia berasal dari batuan beku, ya, batuan beku yang mengalami panas dan tekanan, ya, batuan beku atau batuan sedimen yang sudah menjadi lapisan-lapisan ini mengalami panas dan tekanan yang selanjutnya, ya, proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya inilah yang menghasilkan namanya batuan metamorf, ya, batuan metamorf. Misalkan batuan beku yang kita ambil contoh misalkan granit, ya, ketika granit ini mengalami proses metamorfosis, mengalami panas, terus-menerus mengalami tekanan, terus-menerus, dia memiliki struktur yang sangat berbeda dengan granit asli, memiliki komposisi yang berbeda dengan granit asli. Begitu juga dengan batuan sedimen, misalkan kita ambil satu contoh, misalkan satu batuan sedimen mengalami panas dan tekanan, ya, nanti dia akan sangat berbeda sifatnya dengan batuan sedimen induk. Ya, karena itulah disebut proses metamorf. Ya, proses metamorfosis yang dimaksud adalah proses panas, ya, dan tekanan yang berbeda-beda, ya, yang menghasilkan perubahan struktur maupun tekstur serta komposisi dari batuan metamorf. Nah, ini beberapa contoh batuan metamorf. Ada batu sabak, mungkin Anda pernah mendengar ya. Batuan sabak itu digunakan untuk menulis, ya, karena dia kalau dicoret itu bisa menghasilkan tulisan, meskipun pencoretnya itu misalnya sesama batu kali dengan batu sabak. Dulu batu sabak banyak digunakan sebagai media belajar, ya, seperti kertas, sebagai kertas. Kemudian kalau di mainan anak-anak mungkin ada ya, atau lapisan sabak gitu, gimana kalau diambil dari kertasnya nanti bisa terhapus tulisan-tulisannya. Itu biasanya menggunakan campuran sabak. Ada juga yang seperti ini, filit ya, atau gneis atau marmer yang banyak ada di sekitar kita ya, sebagai batuan bangunan, kemudian batu tanduk, milonit, kuarsit, dan sekis. Ini contoh-contohnya. Nah, struktur batuan metamorf dibagi menjadi dua besar ya strukturnya, ada struktur foliasi dan struktur non foliasi. Struktur foliasi ini yang berlapis ya, yang berlapis. Kenapa terjadi lapisan-lapisan seperti ini? Mungkin Anda pernah melihat batu semacam batuan kali tapi ada lapisan-lapisannya. Kenapa terjadi pelapisan atau pembentukan lembaran? Ini karena orientasi penjajaran mineral ya itu sama. Jadi lipatan atau patahannya itu sama. Ya, berbeda dengan perlapisan pada batuan sedimen. Kalau perlapisan batuan sedimen ke bawah ya. Kalau ini orientasi penjajaran mineralnya. Jadi mineral-mineralnya itu berjajar membentuk satu orientasi di sumbu tertentu. Mungkin sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Yang menghasilkan seperti ini. Ini misalkan ini seperti granit tapi bukan granit karena dia ada lapisan-lapisan ya. Ada lapisan-lapisan atau keparelan bentuk. Begitu juga dengan ini, batu sabak juga berbeda dengan batuan beku. Yang kedua, struktur non-foliasi, ini seperti kuarsit atau marmer, ya tidak ada lembaran-lembarannya. Kemudian pembentukan batuan metamorf secara umum itu mengalami 4 fase atau 4 tahapan. Yang pertama ada batuan induknya dulu, namanya protolite. Batuan induk itu bisa jadi batuan beku, bisa juga batuan sedimentasi.
Batuan sedimen atau batuan beku, dua-duanya bisa menjadi batuan induk. Nah, batuan induk ini nanti atau protolite-nya mengalami proses metamorfis, ya, bisa mengalami tekanan, bisa mengalami perubahan suhu tertentu atau mengalami proses kimia. Sehingga akhirnya batu protolite itu mulai berubah karakternya, sehingga membentuk batuan metamorf. Ya, secara sederhana seperti itu tahapan-tahapan pembentukan batuan metamorf. Kemudian faktor yang mempengaruhi tiga tadi yang saya jelaskan ya sekilas. Yang pertama dan utama itu tekanan ya dan temperatur. Kemudian baru perubahan secara kimiawi. Nah, temperatur mengapa jadi faktor utama? Karena temperatur yang tinggi membuat batuan induk jenis apapun meleleh, ya, mengalami proses pelelehan. Jadi kalau ada temperatur yang cukup tinggi ditambah dengan tekanan tinggi, ya, suatu batu itu bisa melampaui titik lelehnya tanpa dia meleleh. Jadi masih berbentuk batu, ya, dia tidak sempat mengalami proses pelelehan karena sudah kadung ditekan dari atas, ya. Kalau meleleh itu kan berarti ada ruang, ya, di sekitarnya ada ruangan kosong gitu. Ini karena sudah tidak ada ruangan kosong dan tekanan dari atas semakin tinggi, sedangkan panas dari bawah itu menyala sehingga dia tidak sempat mengalami fase leleh tapi sudah meleleh. Ya, sudah meleleh tapi tetap berbentuk padat. Ya. Akibatnya apa? Proses kristalisasinya berlangsung cukup sempurna dan komposisinya dari batuan metamorf yang terbentuk itu cukup unik karena mengalami tekanan sekaligus mengalami suhu pada derajat yang cukup tinggi. Contohnya misalkan batuan protolite yang masuk ke lapisan magma. Ini contohnya. Ini kan batuan protolite ya, atau batuan sedimen di sini. Batuan protolite atau batuan beku, terutama batuan beku intrusif ya, yang tidak langsung keluar ke permukaan ya. Ini kan lama-lama dia mengalami tekanan dari atas. Ketika dia mengalami tekanan dari atas dan mendekati magma, batuan beku ini akan leleh. Ya. Ketika leleh, kemudian dia mendapati tekanan, keluarnya batuan yang meleleh akibat magma ini ke atas, ya, menjadi batuan yang namanya metamorf. Seperti itu. Jadi beberapa batuan protolite yang akibat tekanan bumi masuk ke dalam magma atau masuk ke daerah yang suhunya cukup tinggi di sekitar magma, dia akan meleleh. Sekaligus ketika meleleh dia mendapat tekanan dan terjadilah metamorfisme. Perubahan temperatur yang lain juga bisa disebabkan gesekan antar batuan. Jadi sesama batuan beku misalkan saling bergesek ya. Ketika gesekannya semakin kencang, ada panas yang meletup di antara dua batuan itu. Ya, sehingga terjadi proses yang namanya metamorfisme. Beberapa ahli memberikan syarat ya, metamorfisme itu hanya bisa terjadi minimal suhu 350 sampai 1200 derajat. Ya. Kalau di atas 1200 itu sudah fase lelehan ya. Semua material di atas suhu 1200 mengalami fase lelehan. Tapi kalau 350 sampai 1200 itu fase metamorfisme. Ya, 350 itu sangat logis karena dia di atas suhu didih ya. Kemudian segala macam batuan di atas suhu itu mengalami proses rearrangement dari unsur. Jadi penataan ulang atom-atom itu biasanya terjadi mulai suhu 350. Kalau suhu di bawahnya itu hanya proses penghilangan air, penghilangan gugus-gugus yang mengandung OH dan seterusnya. Tapi kalau suhu 350 di mana seluruh air, seluruh gugus-gugus OH sudah hilang, hanya ada unsur pembentuk dari batuan itu sendiri. Dan ketika suhu ditambahkan terus, atom-atom itu akan mengalami penataan ulang atau rearrangement. Penataan ulang ini semakin baik ya ketika suhu dinaikkan terus-menerus ya. Karena ruangan kosong semakin kecil, satu atom dengan atom yang lain semakin mendekat, semakin kompak ya, semakin kompak, satu ikatan dengan ikatan antara atom itu menjadi lebih kuat, sehingga
sangat mudah mengalami metamorfisme. Ini maksimal terjadi di suhu 1200. Setelah 1200 tidak terjadi metamorfisme, tapi terjadi fase leleh. Jadi kalau fase leleh, benar-benar leleh, tidak bisa mengalami metamorfisme. Jadi harus tengah-tengah antara fase leleh dengan fase padat, ya, campuran dua-duanya itu, tapi nanti menghasilkan fase batu metamorf yang padat. Yang kedua, tekanan sama ya dengan suhu tadi. Jadi tekanan yang tinggi itu bisa menghasilkan proses rekristalisasi. Ya, di mana ada kristal-kristal baru nanti yang terbentuk yang mengubah tekstur dan juga kondisi pengkristalannya. Nah, rekristalisasi serta metamorfisme itu terjadi pada tekanan 10.000 bar. Kalau suhu ruangan kita itu 1 atm ya, 1 atm itu berapa? 10 bar. Jadi 1000 kali tekanan di sekitar kita. Kalau air laut itu kalau tidak salah 100 ya, 100 bar. Ya, segala macam benda yang dimasukkan ke air laut kan tertekan ya, dan tidak bisa, kalau makhluk hidup biasanya tidak bisa hidup lagi kecuali ikan dan makhluk-makhluk laut. Ya, yang biasa hidup di darat dimasukkan ke laut, dia mengalami tekanan yang cukup besar, bahkan kapal itu juga mengalami tekanan yang besar sehingga bisa pecah. Ya. Ini 10.000 bar, jadi di bawah bumi tekanannya cukup tinggi. Nah, perubahan tekanan ini rata-rata disebabkan pergerakan lempeng tektonik atau juga longsoran atau hal-hal lain yang menyebabkan timbunan atau tekanan pada batuan protolite. Jadi lempeng-lempeng bumi itu seperti puzzle ya, seperti puzzle. Ya, seperti puzzle. Kalau puzzle berhenti ketika dipasangkan berhenti. Kalau lempengan-lempengan bumi ini puzzle yang dia bergerak. Ya, lempengannya tidak mandek seperti puzzle gitu. Tapi lempengan antar puzzle ini bergerak. Ya, pergerakan ini menyebabkan tekanan. Bisa jadi juga nanti terjadi longsoran karena bawahnya kosong, atasnya bergerak, lempeng-lempengnya hanya longsor. Nah, longsor nanti menimbun material yang ada di bawahnya atau protolite yang ada di bawahnya. Ya, timbunan inilah menyebabkan naiknya tekanan. Naiknya tekanan menghasilkan namanya metamorfisme, sehingga batuan beku yang awalnya tidak ada masalah, ya, kemudian mengalami tekanan yang cukup tinggi, dia berubah strukturnya, mengalami rekristalisasi menjadi bentuk batuan beku yang lebih strukturnya yang lebih teratur. Nah, semakin banyak lapisan tanah dan batuan yang menekan batu induk juga menyebabkan semakin tinggi dan semakin cepat proses metamorfisme. Ini terjadi kalau batuan beku itu tidak sampai ekstrusif di permukaan ketika mengalami proses penekanan dari magma. Jadi dia di sela-sela bumi tapi masih dekat dengan magma dan jauh dari permukaan. Ya, ketika dia jauh dari permukaan, tekanannya semakin tinggi. Dia membeku menjadi batuan beku. Kalau tidak sempat dipanen oleh manusia, dia beralih menjadi batuan metamorf. Nah, yang ketiga ini terjadi ketika ada katalis. Ya, jadi perubahan kimia itu juga bisa menyebabkan suatu batuan protolite mengalami perubahan menjadi batuan metamorf. Misalkan ada katalis dari air hujan, misalkan asam, ya, atau dari udara karbon dioksida, sehingga batuan induk yang awalnya stabil, misalkan batuan beku, mengalami proses perubahan kimia, ya, entah terlarut atau yang lainnya, sehingga proses kimiawi ini mampu melaksanakan tugas rekristalisasi karena batuan-batuan induk itu mengalami pelarutan. Ya, ketika mengalami pelarutan, mengalami perubahan struktur, ya, atau komposisi, ya, tanpa mengalami fase pencairan. Ada yang tanpa mengalami fase pencairan karena padatan, kemudian mendapat air atau asam atau ada CO2 yang masuk gitu, sehingga terjadi proses kimiawi antara unsur-unsur dalam batu, ya, SiO2 bertemu dengan asam hidroklorik atau asam sulfat yang ada di alam,
kemudian akhirnya berubah. Ya, SiO2-nya tidak murni SiO2 tapi sudah mengalami perubahan komposisi. Nah, ada juga yang mengalami proses pencairan dulu, ya, jadi batuan-batuan itu melarut. Ya, kemudian setelah melarut berubah komposisinya. Ada yang anion atau kation pelarut itu masuk di dalamnya menjadi struktur baru. Ada juga yang anion dari batuan itu yang keluar. Ya. Kemudian di metamorfisme atau di batuan metamorf ada istilah khusus namanya fasies metamorfisme. Ya, fasies metamorfisme itu batuan-batuan yang terbentuk dengan kondisi suhu dan tekanan yang berbeda-beda dan sudah dibuat semacam peta atau mappingnya, ya. Untuk memudahkan, selain memudahkan para mineralogis juga memudahkan para penambang yang kebetulan mendapati itu. Misalkan suhu di suatu penambangan, ya, itu berkisar 100 sampai 200. Ketika dilakukan pengukuran tekanan sekitar 2 sampai 4 kilobar. Jadi bisa dipastikan di daerah itu yang ada itu hanya batu metamorf yang jenis zeolit. Ya, jenis zeolit. Tidak akan kita temukan sardinit atau eklogit, amfibolit, tidak bisa. Ya, dan zeolit ini warnanya khas kecoklatan atau orange, ya, seperti orange, atau ada yang berbentuk bongkahan, ada juga yang berbentuk powder atau serbuk. Kalau yang Anda beli di toko biasanya bentuknya serbuk. Kemudian nanti masuk ke suhu yang lebih tinggi, misalkan Anda punya pengukur suhu di suatu penambangan, suhu di penambangan itu sekitar 400 derajat dan tekanan sekitar itu, ya, itu sekitar 6 sampai 8 kilobar. Maka bisa dipastikan di daerah itu ada greensis, ya, batu metamorf jenis greensis atau Phrenit pumflit. Ada dua. Yang greensit itu sesuai dengan namanya dia kehijauan, sedangkan yang Phrenit ini hijau muda. Nah, hijau muda. Dan yang lainnya juga seperti itu. Jadi ini namanya mapping fasies metamorfisme. Ya, disebut fasies karena memang sesuai dengan fase-fase tergantung suhu dan tekanan yang membentuk. Ini contoh-contoh batuannya. Contoh-contoh batuannya, jadi sesuai dengan warnanya tadi. Ini blue sis misalkan, ya, daerah ini, ya, dan lain-lain. Kalau Anda lihat secara sekilas, strukturnya, keunikan warnanya sangat berbeda dengan batuan beku maupun batuan sedimen. Batuan beku maupun batuan sedimen mayoritas itu warnanya abu-abu cerah. Ya, abu-abu cerah. Ada juga warna yang agak pink tapi tidak setajam batuan metamorf. Kalau batuan metamorf itu pinknya benar-benar pink yang membentuk lapisan-lapisan, ya. Tata letak strukturnya juga lebih teratur, ya, lebih teratur, sehingga warna yang terbentuk juga lebih indah. Nah, fasies metamorfis tadi saya ulangi. Kenapa ada istilah fasies metamorfis ini? Untuk mengelompokkan saja batuan-batuan metamorf berdasarkan karakter dan bentuknya. Jadi lebih gampang menggunakan mapping metamorfis fasies ini. Jadi adanya fasies ini memudahkan nanti pada suhu dan tekanan berapa, batuan jenis apa yang akan terbentuk dan karakternya apa gitu. Dan rata-rata pada suhu dan tekanan yang sama, batuan yang terbentuk nanti karakternya juga mirip. Karakternya mirip. Dan pembagian fasies ini secara umum atau secara garis besar dibagi dua, yaitu metamorfis kontak dan metamorfis regional. Seperti ini, ya. Ini metamorfis regional, kemudian ini metamorfis kontak. Nah, fasies metamorfis kontak ini dipengaruhi oleh penambahan suhu, ya, dan juga kontak dengan magma yang panas. Jadi memang ada kontak langsung, makanya disebut metamorfis kontak. Ya, apakah
kontak ini maksudnya melebur menjadi satu. Ada yang benar-benar melebur, ya batuan beku melebur, meleleh di dalam magma. Ada juga yang hanya kontak, artinya kontak itu tidak ngeblend jadi satu dengan magma, tidak, tapi berada di sekitar daerah magma. Sedangkan magma sendiri kan panasnya luar biasa, ya. Daerah sekitar magma juga punya panas yang luar biasa. Itu yang masih disebut metamorfis kontak. Jadi dekat atau ngeblend. Gitu. Kalau ngeblend, peluangnya dia tidak mengalami metamorfis lagi karena sudah meleleh. Kalau sudah meleleh berarti suhunya lebih dari 1200. Tidak bisa mengalami proses metamorfis karena dia sudah ngeblend jadi satu dengan magma. Jadi metamorfis kontak ini mayoritas pendapat para geologis ya atau mineralogis, metamorfis kontak ini artinya dia berada di daerah sekitar magma, ya, sehingga disebut kontak itu karena dia sangat berdekatan dengan magma tapi tidak sampai melebur, sehingga batuan-batuan induk atau protolite tadi mengalami proses pelelehan sekaligus tambahan tekanan, ya, sehingga menghasilkan batuan metamorf yang baru. Nah, tingkatan metamorfis kontak ini ada 4, yaitu Hornfels albit epidot, kemudian Hornfels hornblende, kemudian Hornfels pyroxene, dan vanadinite. Nah, yang pertama Hornfels epidot ini terjadi ketika bagian luar itu kontak dengan magma, ya, tapi tekanannya tidak terlalu tinggi. Dia kontak ya dengan magma atau mendekat ya dengan daerah sekitar magma, tapi tekanan tidak terlalu tinggi. Akibatnya dia rekristalisasinya tidak sempurna, ya, sehingga menghasilkan struktur relik yang tidak stabil dari batuan induknya. Ya, istilahnya perubahan strukturnya tidak terlalu berbeda dengan batuan induk. Kemudian warnanya dan lain sebagainya juga tidak drastis berubah, ya, tetap berubah tapi tidak sedrastis fasies-fasies yang memiliki tekanan tinggi sekaligus suhu tinggi. Kemudian fasies yang kedua ini Hornfels hornblende, ya, disebut Hornfels hornblende karena tekanannya masih rendah namun suhunya lebih tinggi dari fasies yang pertama. Yang fasies yang pertama misalkan suhu 500. Fasies Hornfels hornblende ini suhunya sudah hampir 1000. Ya, seperti ini. Dan ini fasies ini memiliki ciri khusus yaitu tidak adanya mineral klorid. Ya, karena klorid itu suhu yang tinggi dia sudah meleleh ya. Anionnya sudah hilang ya, sehingga rata-rata hornblende ini tidak ada kloridnya atau tidak ada anion Cl minusnya. Sedangkan yang ketiga pyroxene, ya, Hornfels pyroxene ini disebut juga fasies Hornfels feldspar dan cordierit. Kenapa? Karena feldspar dan cordierit ini muncul di fasies ini. Ya, pasti muncul. Ya, kalau feldspar kemarin kita pelajari di sedimen itu gabungan feldspar dengan kuarsa ya, menghasilkan sedimen. Ya. Kalau ini feldspar dengan cordierit. Dua mineral ini selalu muncul di Hornfels pyroxene, ya, dan ini terjadi pada suhu yang cukup tinggi, ya, namun tekanannya masih relatif rendah. Suhunya lebih tinggi dari hornblende, ya, sehingga cukup stabil, tapi karena tekanannya masih rendah ya kristalisasinya belum sempurna betul. Mineral yang menjadi pembentuk utamanya rata-rata ortopyroxene. Jadi ortopyroxene itu bagian dari batuan beku ya, ortopyroxene. Sedangkan yang terakhir sandinite ini cukup langka ya. Dia terjadi suhu sangat tinggi, tekanannya relatif rendah. Ya, suhunya sangat tinggi. Kemudian ini terjadi karena fasies sandinite ini sangat dekat dengan magma. Ya, sangat dekat di magma. Suhu yang terlalu tinggi nanti menyebabkan fasenya itu
fase cair ya, fase lelehan. Sehingga untuk menghasilkan fase fasies sandinit ini dia kontak dengan magma tapi tidak sampai melebur menjadi satu. Ya, kalau melebur nanti siklusnya siklus magma, fase cair. Jadi dia sangat dekat tapi tidak sampai melebur, menghasilkan fasies sandinit yang lebih stabil lagi dibandingkan blend dan piroxen atau epidot. Sedangkan yang kedua fasies metamorfis regional yang sesuai dengan namanya, ini meliputi daerah yang luas di sekitar sabuk pegunungan, jadi tidak dekat dengan magma lagi. Ya. Nah, daerah-daerah batasnya namanya diagenesis dan metamorfis regional. Terjadi demineralisasi lempung, ya, kristalisasi kuarsa dan K-feldspar, ya, serta terombaknya mineral temperatur tinggi dan terjadinya pengendapan karbonat. Nah, perubahan-perubahan ini pada butir-butir kasar, ya, akan masuk ke dalam metamorfisme fasies zeolit karena tekanan dan suhunya rendah. Ya. Nanti kalau sudah meningkat, suhu dan tekanannya bergeser menjadi fasies Freinit atau kumvelit. Tapi jika tekanan dan suhunya sangat tinggi, dia masuk ke Greensis. Nah, kalau lebih tinggi lagi, nanti masuk ke bagian ke apa yang lain yang di atasnya Greensis. Nah, contoh-contohnya metamorfis regional ini batuan basalt, tuff, Greywig, dan Lijang. Yang Anda kenal mungkin basalt ya, karena di Indonesia cukup banyak. Dan mineral penyusunnya ini adalah glaukovan, lawsonit, dan jedit. Nah, setelah fase Greensis tadi, yang suhu dan tekanannya lebih tinggi daripada zeolit, adanya penambahan tekanan dan suhu menghasilkan fasies amfibolit yang warnanya sangat khas. Ya. Nah, setelah fasies amfibolit, fasies selanjutnya adalah granulit, ya, tekanannya menengah dan suhunya sangat tinggi. Ini menghasilkan metamorfis derajat tinggi, ya, namanya gneiss, batu gneiss. Ya. Nah, yang terakhir adalah eklogit. Ini fasies paling tinggi karena tekanan dan temperaturnya sangat tinggi, dua-duanya sangat tinggi. Ini membentuk zona penimbunan yang cukup dalam, banyak ada di bawah bumi karena sangat dekat dengan magma, sangat dekat dengan magma, sekaligus tekanannya juga cukup tinggi. Jadi eklogit ini batuan-batuan yang sangat sulit untuk dipanen atau ditambang karena zona penimbunannya hampir mendekati magma. Ya, karena hampir mendekati magma, perlu diperhatikan faktor keselamatan manusia yang mengambilnya. Memang batuannya cukup stabil, cukup bagus ya, tapi sulit untuk diambil. Kecuali batuan eklogit ini mengalami proses dia keluar karena tekanan magma. Suatu saat ketika gunung meletus dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin perubahan strukturnya sudah terjadi ya karena proses meletusnya gunung. Tapi meletusnya suatu gunung itu banyak hikmahnya memang karena batuan-batuan yang ada di dalam ya yang mungkin beribu-ribu tahun tertimbun sudah mengalami fasies metamorfis yang memiliki derajat paling tinggi, dia akan keluar. Ya, dia akan keluar. Kemudian fasies metamorfis ini secara umum bagi menjadi 7 fase yang tadi saya jelaskan, yaitu zeolit yang paling rendah karena suhu dan tekanannya paling rendah, kemudian Freinit yang agak tinggi, Greensis yang tekanannya agak tinggi lagi, kemudian Bluesis lebih tinggi dari Greensis, kemudian Amphibolit ya ini udah pertengahan, granulit juga lebih tinggi lagi, dan eklogit yang paling tinggi tekanannya dan paling tinggi suhunya, dan area ditemukannya itu di sekitar dapur magma. Nah, ini fasies-fasies yang terbentuk ya. Fasies zeolit itu antara 100 sampai 200 ya. Ini contoh-contohnya interlayer smectite, klorit, jadi masih ditemukan klorit ya. Kemudian yang kedua fasies Freinit 150 sampai 300 itu biasanya kalsit ya yang banyak ditemukan. Kemudian greensit ini dolomit. Kalau Anda mengenal dolomit untuk membuat kolam itu seperti ini, atau kuarsa ya,
quartz itu masuk ke dalam green schist, ya. Kemudian epidot, ya. Epidot ini quartz sampai diopside, ya. Kemudian amfibolit itu wollastonite, mungkin Anda pernah mendengar ini namanya wollastonite. Kemudian granulit, contohnya itu kalsit, labioklas, hypersten. Tuh. Kemudian blue schist yaitu mika putih, ya, atau aragonit, ini yang paling bagus, ya, ininya. Kemudian eklogit itu aragonit, plagioklas, hypersten. Ini yang ada. Nanti Anda bisa mencari contoh-contoh dari masing-masing fasies ini, satu fasies, satu contoh gambarnya sekaligus penjelasannya. Dari zeolit sampai eklogit, sehingga nanti bisa menambah hasanah kita. Kemudian ini derajat metamorfis yang semakin meningkat, ya. Derajat yang paling rendah itu zeolit, ya, zeolit diagenesis. Di zeolit ini banyak natriumnya, ya, banyak natriumnya. Kemudian kalau yang green schist, ya, itu sudah ada kloridnya, tapi tidak ada aluminium, ya. Kemudian kalau epidot itu aluminusnya sudah ada, ya. Kemudian semakin tinggi nanti granulit, yang ada itu piroxen, garnet, yang kalsiumnya cukup tinggi. Jadi perbandingannya nanti kalau Anda menemukan suatu batuan, kalau dia natriumnya tinggi, dia derajat metamorfnya itu rendah. Ya, misalkan batuan-batuan yang ada di pantai, kalau dia memiliki natrium banyak, ya berarti dia masuk kategori derajat metamorf rendah. Tapi kalau kalsium yang banyak, ya seperti piroxen dan lain sebagainya, maka dia mewakili derajat metamorf yang tinggi. Ya, kalau yang tengah-tengah ini gabungan, jadi gabungan. Kadang-kadang ada aluminiumnya, ini yang green schist, tidak ada aluminiumnya, tapi kadang-kadang juga ada yang kayak seperti garnet itu. Garnet itu kalsiumnya ada, aluminusnya ada, tapi natriumnya sedikit. Ya. Sehingga perubahan komposisi mineral tiap-tiap batuan itu juga menggambarkan proses pembentukannya juga. Ya, proses pembentukannya juga. Kalau proses pembentukannya tidak memerlukan suhu tinggi, tidak memerlukan tekanan tinggi, biasanya di dalamnya ada natrium. Ya. Kalau sudah mengalami tekanan yang agak tinggi lagi, alumina, kemudian kalsium itu bergabung. Tapi kalau masih ada natriumnya, dia termasuk golongan yang memiliki derajat metamorf rendah. Nah, itu yang bisa Bu Ulfa sampaikan di batuan metamorf ini. Banyak sekali contoh-contoh tadi, ya. Untuk tambahan di pertemuan ini khusus, ya, sekaligus mewakili pertemuan-pertemuan sebelumnya, silakan Anda mencari contoh batuan, ya, contoh batuan mulai dari batuan beku, kemudian batuan sedimen sampai batuan metamorf, ya, berdasarkan klasifikasi-klasifikasi di dalamnya. Misalkan batuan beku kemarin sudah kita bagi menjadi intrusif dan ekstrusif. Anda beri contoh satu intrusif, satu ekstrusif. Satu intrusif otomatis tidak boleh menggunakan granit lagi karena granit sudah dijelaskan. Anda cari contoh yang lain dan Anda ulas batuan granit itu apa, cirinya apa, proses pembentukannya seperti apa. Ya, dilanjutkan sampai sampai contoh batuan metamorf, ya, batuan metamorf yang kita gunakan menggunakan fasies metamorfis, ya. Masing-masing fasies Anda beri satu contoh dan Anda jelaskan contoh itu, terutama bagaimana cirinya, strukturnya, komposisi kimianya. Gitu. Ini yang bisa saya jelaskan hari ini. Secara umum, Bulfa rangkum, ya, dari batuan metamorf yang sudah kita ulas hari ini. Batuan metamorf itu secara umum berasal dari batuan induk atau protolite, ya.
baik batuan beku maupun batuan sedimen, batuan beku dan batuan sedimen yang mengalami proses pelelehan atau pemberian suhu tinggi atau ditambah tekanan tinggi atau dengan proses kimiawi akan berubah ya bentuknya, strukturnya dan komposisi kimianya menjadi batuan metamorf. Nah, batuan metamorf sendiri memiliki fasies, di mana fasies ini menunjukkan area-area yang memiliki tekanan dan suhu yang berbeda-beda dan menghasilkan jenis batuan metamorf yang memiliki struktur dan karakter yang berbeda pula. Di area yang memiliki tekanan dan suhu yang sama, batuan metamorf akan memiliki struktur atau sifat yang mirip. Sedangkan ketika suhu dan tekanan itu dipertinggi, dia akan mengalami proses metamorfis derajat tinggi sehingga memiliki komposisi kimia yang berbeda. Komposisi kimia yang paling umum yang dapat ditangkap adalah kandungan sodium, alumina, dan kalsium. Yang memiliki sodium tinggi rata-rata adalah metamorfis fasies rendah, ya seperti zeolit. Sedangkan yang sudah memiliki alumina biasanya fasenya fase pertengahan. Sedangkan yang memiliki kalsium cukup tinggi, dia adalah fase metamorfis derajat paling tinggi. Ya, sehingga tinggal dilihat rasio komposisi, misalkan ada batuan, dia memiliki rasio natrium, kemudian kalsium yang tinggi, artinya natriumnya lebih tinggi dari kalsiumnya, berarti dia masuk kategori metamorfisme rendah. Sedangkan yang memiliki kalsium yang sangat tinggi, berarti dia memiliki derajat metamorfisme yang tinggi. Derajat tinggi rendahnya juga bisa dilihat dari struktur dan warnanya kalau merujuk pada fasies metamorfisme, sehingga sangat gampang untuk menentukan. Misalkan Anda menemukan suatu batuan warnanya orange atau cerah kekuningan, nah berarti dia masuk fasies metamorfisme yang derajat rendah. Dan nanti semakin gelap dia masuk ke fasies metamorfis yang lebih tinggi. Seperti itu yang bisa aku jelaskan hari ini. Kita break sebentar sebelum masuk ke proses diskusi. Nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan, maksimal 6 pertanyaan di Google Classroom, dan kita akan berdiskusi di sana. Jika urgent diperlukan, kita bisa bertemu kembali di Google Meet, dan nanti PJ akan men-share link Google Meet. Ya, kita break sebentar. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.